Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan sukses selalu, amin. Oke, untuk kesempatan kali ini saya akan membahas tentang proses membuat bonsai kelapa ya. Jadi tahapan-tahapan dalam proses atau cara untuk membuat bonsai kelapa. Nah, di depan teman-teman ini ada salah satu bonsai kelapa ya, jenis kelapa puyuh. Nah, untuk jadi seperti ini kurang lebih ini sudah ada di atas 2 tahun teman-teman. Bisa teman-teman lihat. Batang sudah panjang seperti ini, sudah terlihat cukup tua ya. Nah, untuk daun seperti ini ukurannya cukup kecil dan sudah full mecah. Oke, nah, seperti ini teman-teman. Jadi untuk membuat bonsai kelapa sampai bisa dikatakan jadi ya, itu memerlukan waktu yang tidak sebentar teman-teman, memerlukan waktu yang cukup lama ya. Jadi dari kita memproses biasanya dari bibit sampai seperti ini kita harus sabar, dan yang penting harus telaten ya, agar menghasilkan bonsai kelapa yang bagus. Nah, untuk sampai ke tahap seperti ini perawatan harus teman-teman lakukan ya, dari mulai bahan. Saya contohkan seperti ini. Ini bahan jenis kelapa hijau, sudah mecah tapi belum full ya teman-teman. Kalau masih seperti ini masih kurang pas ya disebut bonsai, karena untuk contoh yang seperti tadi teman-teman, dari segi daun, kemudian panjang pelepah, ukuran daun yang sama, dan kemudian mempunyai batang yang cukup panjang, itu sudah pas ya. Jadi kita harus membentuk seperti batang, kemudian panjang pelepah, dan daun harus berukuran seimbang, dan akar juga. Nah, itu baru bisa kita katakan bonsai kelapa ya. Dan ukurannya harus tidak terlalu besar. Jadi dari bahan seperti ini itu kita memproses teman-teman, kita buang-buang daun yang atau pelepah yang kering seperti ini ya. Oke, untuk kemudian untuk daun ini, daun yang seperti ini bisa kita kurangi juga. Usahakan kita potong jangan terlalu mepet ya. Nah, sisakan kurang lebih segini ini untuk membuat ukuran batangnya tetap seimbang. Jadi ini nanti kita tahu teman-teman buang setelah ini mengering ya. Jadi kenapa untuk daun-daun yang seperti ini yang belum mecah kita buang untuk bagian bawah, karena sudah cukup tua dan
tujuan pengurangan daun itu untuk memproses daun berikutnya, daun-daun yang tumbuh itu supaya cepat full mecah teman-teman. Jika sudah full mecah, nah itu untuk proses selanjutnya teman-teman bisa lakukan cara atau membuat bonsai kelapa teman-teman itu rimbun ya daunnya, seperti contoh yang sebelumnya tadi. Jadi semakin banyak daun maka akan terlihat sangat bagus teman-teman, karena kita juga mengkonsep bonsai kelapa itu berukuran mini tapi mirip dengan pohon kelapa di alam liar ya. Jadi memang proses membuat bonsai kelapa yang paling utama itu ya penyayatan ini teman-teman, karena jika tidak kita sayat pasti akan tumbuh tinggi ya. Jadi mulai dari bahan baru tumbuh 2 daun itu harus terus kita lakukan penyayatan ini teman-teman, sampai bisa dikatakan tidak akan berhenti ya dalam bonsai kelapa ini. Proses penyayatan wajib terus kita lakukan. Jadi saat bisa dikatakan bonsai kelapa kita sudah jadi, ini untuk proses menyayat ini tidak akan berhenti ya, terus kita lakukan untuk menjaga ukuran daun ini tetap kecil. Jadi jika teman-teman berhenti melakukan proses sayat ini, maka pasti akan tumbuh tinggi seperti kelapa liar ya, pohon kelapa liar. Kemudian yang perlu teman-teman perhatikan nih, yang paling utama ya, waktu proses penyayatan teman-teman. Jadi bisa dibilang bonsai kelapa satu tidak sama dengan bonsai yang lainnya teman-teman. Maksudnya waktu penyayatan ya. Jadi bisa dilihat dari pertumbuhan bonsai kelapa itu. Nah, yang paling mudah teman-teman lihat ukuran ini daun barunya ya. Jika ukuran daunnya kecil, maka proses penyayatan di daun berikutnya itu semakin cepat ya. Nah, kalau seperti ini menurut saya agak telat saya teman-teman,
karena ini kan ukuran daunnya kecil. Nah, ini jika mekar maka ukurannya akan sama seperti daun yang sebelumnya, ini ya, agak sedikit panjang ya. Jadi tidak bisa dikatakan 1 minggu sekali atau 2 kali itu belum pas teman-teman ya. Jadi sebaiknya teman-teman lihat panjang daunnya. Jika ukurannya semakin kecil maka bisa saja 1 minggu itu dilakukan penyihatan 1-2 kali ya, gantung pertumbuhannya apakah cepat atau lambat. Nah, seperti ini, agak besar ya daun barunya. Oke, seperti ini teman-teman, tadi proses daunnya. Nah, selanjutnya setelah kita bahas tentang daun, proses membuat bonsai kelapa yang perlu kita perhatikan yaitu proses membentuk batang teman-teman. Nah, seperti tadi kita sisakan jika sudah kering. Nah, ini pas untuk kita rapikan ya. Jadi ini kita ke proses merapikan batang. Jadi tahapan proses membuat bonsai kelapa itu sangat panjang ya, sampai kita mendapatkan bentuk bonsai kelapa yang kita inginkan atau sama yang kita harapkan ya, kita program dari awal. Jadi mudah, setelah kering kita rapikan saja seperti ini. Sedikit kita sayat teman-teman. Ini juga sudah waktunya untuk penyayatan. Nah, ini teman-teman perhatikan ya, ukuran daun segini. Nah, tunas seperti ini pas teman-teman, panjangnya untuk kita sayat ya. Ini nanti jika mekar setelah kita sayat maka ukurannya akan segini. Nah, oke teman-teman, jadi seperti itu ya proses membuat bonsai kelapa, mulai dari pembentukan karakter daun, batang, untuk akar bisa diproses. Mudah teman-teman untuk akar ya. Contohnya seperti ini tidak saya kupas ya, karena jika ada serabutnya, sisa serabut seperti ini akan memperbanyak atau mempercepat pertumbuhan akar baru. Oke teman-teman, cukup sekian untuk kesempatan kali ini ya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu BNY.
niat yakin dan ikhlas.